Selamat pagi, Pak, Bu, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan UAS Dasar-Dasar Manajemen. Berikut anggota kelompok 4. Ada Anatalia, Grace Chandra, Heru Fajar, Lera Stephanie, Fisya Manuela Tanjung, dan juga Yohanes Yesrel. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai organisasi Jakarta Harvest Community Church atau JHCC. JHCC merupakan organisasi yang bergerak pada bidang keagamaan dan juga bidang sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisa lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal dari organisasi JHCC yang menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu internal, fokusnya terhadap strengths and weaknesses, dan fokus eksternal, fokusnya terhadap opportunities dan threats. Next slide. Di sini, strengths-nya ada organisasi JHCC sebagai induk berbagai denominasi gereja dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua yaitu memiliki sistem yang fleksibel dan modern. Yang tiga, memiliki berbagai macam unit kegiatan sosial. Kemudian menaungi banyak artis ternama, memiliki kinerja yang simpel dan cepat, dan memiliki teknologi terkini dalam publikasi. Weakness-nya adalah kurangnya sumber daya ahli dan juga belum adanya jam kerja efektif bagi anggota. Next slide. Opportunities, yaitu memiliki banyak relasi, menaungi banyak artis ternama yang dapat menaikkan nama organisasi, memiliki lingkungan organisasi yang positif yang dapat mendorong terciptanya kreativitas dan ide baru, dan memakai teknologi terkini dan selalu memperbaharui teknologi tersebut. Threats-nya adalah banyaknya organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan yang juga memakai teknologi terkini dan juga sumber daya ahli yang sulit ditemukan. Sekarang kita akan melihat perancangan struktur organisasi dan budaya organisasi JHCC. Selanjutnya, struktur organisasinya membentuk struktur virtual, yang mana memiliki karakteristik terbentuk untuk memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, lintas lokasi geografis, dan aksesibilitas kepada keahlian yang tersebar. Bisa dilihat dari diagram berikut ini, kantor pusat bekerja sama dengan cabang dalam negeri, unit kegiatan sosial, cabang luar negeri, serta unit kegiatan gereja. Selanjutnya, budaya organisasi JHCC ada dua, fokus eksternal, memakai adhocracy culture, di mana JHCC berfokus pada fleksibilitas, inovasi, visi, pengambilan resiko, dan kreativitas dalam memajukan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari inovasi, unit kegiatan sosial, dan teknologi terkini yang digunakan oleh organisasi JHCC dalam menciptakan kreativitas dan inovasi terbaru tanpa membatasi ide-ide yang dimiliki oleh para anggota. Untuk fokus internal, mereka menggunakan clan culture, di mana JHCC juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, mentoring, coaching, hubungan, dan komitmen. Organisasi JHCC membentuk tim yang kuat, secara komitmen dan solid. Hal ini mendukung sistem fleksibilitas yang digunakan oleh JHCC untuk memajukan organisasi. Berikut adalah perancangan sumber daya manusia. Senior pastor dan pemimpin organisasi satu orang untuk memimpin organisasi tersebut. Wakil pemimpin organisasi satu orang untuk membantu senior pastor dan pemimpin organisasi memimpin organisasi tersebut. Bendahara umum satu orang untuk melakukan pengelolaan dana dan juga keuangan dalam organisasi tersebut. Sekretariat 5 orang untuk melakukan progres dan juga apapun yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Koordinator cabang 10 orang untuk melakukan koordinasi pada cabang-cabang yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Staf gereja dalam negeri 50 orang, staf gereja luar negeri 20 orang. Koordinator unit kegiatan sosial 1 orang untuk melakukan koordinator terhadap setiap kegiatan sosial yang ada di organisasi tersebut. Staf unit kegiatan sosial 15 orang, dan terakhir pelayan dan pengerja di dalam seluruh cabang gereja memiliki jumlah yang banyak dan tidak bisa ditentukan dengan angka pastinya. Setelah itu, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama,
adalah jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi sangatlah banyak. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses komunikasi antar daerah ataupun negara. Yang ketiga, feedback yang diberikan oleh satu sama lain dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah jarak antara communicator dan juga receiver. Lalu bagaimanakah cara kami mengimplementasikan komunikasi yang baik? Yang pertama adalah peran pemimpin sebagai peran interpersonal, yaitu sebagai figurehead dan sebagai penghubung itu harus kuat. Hal ini sudah diterapkan dalam organisasi JHCC. Yang kedua, peran para koordinator dalam penyampaian dan penyebaran informasi harus ditingkatkan agar tidak terjadi mispersepsi ataupun adanya miskomunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi terkini untuk berdiskusi dan juga menyampaikan informasi dengan anggota organisasi di daerah ataupun negara lain. Dan yang terakhir, penyampaian informasi antar divisi harus terstruktur dan secara detail. Aspek etika yang harus diperhatikan untuk organisasi yang dipilih dan bagaimana mengimplementasikan penerapan etika tersebut. Aspek etika yang perlu diperhatikan untuk organisasi JHCC adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap menghargai satu sama lain. Yang kedua, memiliki integritas. Yang ketiga, membentuk lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, kejujuran dan transparan. Berikut ini adalah cara mengimplementasikan penerapan etika. Yang pertama adalah antar divisi harus menghargai pendapat satu sama lain dalam berdiskusi atau meeting. Yang kedua, integritas harus dibentuk di dalam setiap individu untuk tetap melakukan hal benar meskipun tidak berada di depan pemimpin. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif dapat dibentuk dengan cara berbuat hal-hal baik, menebarkan dampak positif ke orang-orang sekitar, bertindak adil, dan menjauhi tindakan kejahatan. Dan yang terakhir adalah kejujuran dan transparansi merupakan nilai yang sangat penting yang harus diterapkan dalam setiap divisi yang dimiliki oleh organisasi. Demikian presentasi proyek UAS terkait dengan organisasi JHCC pada kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.